Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini proses pembibitan wortel ya. Istilah orang sini melenken. Jadi cara menanamnya itu, nah ini kan besar-besar tinggi-tinggi nih. Kalau wortel untuk sayur itu tidak setinggi ini. Bagaimana cara membuatnya ini? Ketika wortel dipanen, kemudian dipilih yang terbagus. Nah, daun wortel yang terpilih itu tidak boleh dipotong, tapi yang justru dipotong itu umbinya, setengahnya biasanya umbi dipotong. Nah, setelah umbinya dipotong itu langsung ditanam lagi. Ini biasa ditanam di pinggir-pinggir kebun ya. Nanti setelah besar ini akan bijinya. Nah, bakal bijinya seperti ini ya. Nah, semua ini yang di sini itu bijinya akan seperti ini. Nah, ini yang sudah besar. Nah, yang sudah besar akan seperti ini. Lihat ini. Nah, ini belum begitu besar ya. Nah, ini seperti ini. Nah, ini. Nah, seperti ini. Dari sini kalau besar-besar itu nanti bijinya, nah ini kan ini bakal biji semua. Nah, di sini itu ini di sini nanti akan biji-biji bakal bijinya, termasuk ini. Nah di sini juga nanti akan biji ini bakal biji semua. Nah, termasuk dari satu pohon ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tapi biasanya ini tidak sampai 7. Mungkin yang bagus itu sampai 5. Yang lainnya yang kecil-kecilnya angkas dibuang supaya nanti kualitas bijinya semakin bagus. Nah, ini yang masih pendek-pendek ini nanti akan juga berbiji. Ini bentuknya kalau seperti bunga matahari ya, bunga matahari. Nah, setiap pohonnya pakai tegakan dari bambu ini. Kalau besarnya, nah, kalau sudah besar biar tidak rubuh dipakai tali, nah, dipakai ikatan tali. Nah, itu tali. Semua nanti kalau sudah besar akan diberi ikatan tali. Orang sini biasa menyebutnya dengan melenken. Ini untuk bibit wortel yang selanjutnya. Nah, di sebelah sana juga ada yang sudah besar ya. Itu dengan Pak Haji Ica yang rajin. Nanti kalau menanam wortel tidak usah beli bibitnya, karena ini sudah ada. Dan biasanya kalau dibuat sendiri itu akan jauh lebih bagus karena akan dipergunakan oleh sendiri. Demikian dulu laporan dari pembibitan wortel. Ini bibit wortel ya, yang akan menjadi bibit wortel dari biji ya, biji. Nah, ini seperti bunga matahari ya, yang masih berwarna putih itu masih muda ya, yang sudah tidak berwarna nih hijau semua ya, yang hijau nih. Nah, ini yang hijau ini sudah hampir tua dan mungkin beberapa minggu lagi, mungkin 1 minggu atau 2 minggu lagi akan dipanen oleh yang punya. Nah, ini kalau yang berwarna putih masih agak lama. Nah, itu sudah kelihatan itu biji-bijinya ya. Di sini biji-bijinya kecil. Nanti kalau sudah ini, kalau sudah agak mengering, nanti warnanya jadi agak kecoklatan. Ini ada yang warna apa?
ini proses pembibitan seperti ini. Sama-sama dari sini dulu sama ini namanya melenken. Sekarang bibit wortel 1 liter itu ada yang 100.000, ada yang 75.000 ya. Ini di pinggir-pinggir tanaman pokok ditanami wortel yang disiapkan jadi bibit ya. Sekali lagi caranya, ketika kita akan panen wortel, maka wortel-wortel yang bagus itu dipisahkan. Nah, setelah dipisahkan, umbinya dipotong setengahnya, kemudian daunnya pun dipotong setengahnya, lalu tanam di sini di pinggir-pinggir, membesar. Nah, ini yang sudah besar seperti ini. Sekali lagi ya, ketika kita panen wortel yang bagusnya kita cari, pisahkan, dan daunnya tidak semuanya dihilangkan. Kemudian daunnya hanya setengahnya dihilangkan, dan ubinya pun dipotong setengahnya. Setelah itu ditanam lagi. Nah, ini hasilnya ini seperti ini. Ini sudah hampir siap jadi bibit ya. Sekali lagi, ini yang putih masih muda, yang sudah berwarna hijau. Nah, sudah kelihatan ya, dekatin. Sudah kelihatan seperti ada biji-bijinya ya. Nah, itu biji-biji itu yang nanti akan ditanamkan lagi. Nanti biasanya kalau sudah tua ini warnanya agak kecoklatan ya. Agak kecoklatan. Nah, ini biasa dibawa ke rumah. Di rumah kalau sudah kering, dipisahkan bijinya dengan daun-daun kecilnya. Kemudian setelah itu dibersihkan dari daun sehingga menjadi biji semua. Nah, biji-biji itu biasanya diasap, bukannya disimpan di tempat-tempat yang kering, atau di sini mah disimpan di ukuran di parasene. Parasene itu jadi di bawahnya ada tungku, kemudian di atasnya memakai bambu, palang-palang bambu, disimpan di atas tungku. Kata orang sini mah namanya itu, lupa lagi ya. Saya lupa lagi. Pokoknya disimpan di atas tungku, tapi tidak dekat ya. Mungkin jaraknya dari tungku ke tempat penyimpanan ini kira-kira 2 meter. Kira-kira 2 meter. Di parasene. Kata orang sini parasene. Di unun ya itu. Namanya di unun. Kalau mungkin di bahasa Indonesia kan diasap ya. Jadi itu akan lebih bagus. Lagi ini adalah yang kesana putih-putih itu adalah calon-calon bibit unggul untuk tanaman wortel. Nah, ini Bapak Ija ya, yang mempunyai bibit wortel. Nah, ini yang di atas itu adalah ini untuk bibit wortel ya, yang sudah besar dan siap panen. Nah, ini di atasnya bagai bunga matahari ya. Ini sudah besar-besar ya. Nah, ini kalau sudah tua panen. Nah, ini dibawa ke rumah. Kemudian di rumah siki-sikinya, biji-bijinya dipisahin dengan daun-daun. Nah, ini adalah biji semua ya. Nah, ini masih muda. Ini masih berbunga. Nah, yang atas ini untuk bibit wortel. Tuh, yang ke sana itu karena malu dia langsung ke sana tuh, Bapak Ija yang rajin membuat bibit wortel. Demikian dulu dari saya karena saya akan ke kebun. Nah, ini tanaman wortel yang disiapkan untuk bibit. Bibit wortel itu dari biji. Nah, ini
Ini banyak ya, kelihatan biji-bijinya tuh. Biji-bijinya sudah kelihatan. Kalau ini masih muda ya, warnanya berwarna putih. Nah ini muda ya. Nah ini masih muda. Nah kata yang punyanya ini adalah namanya pelenan. Nah ini sudah hampir tua, semuanya hijau. Nanti kalau sudah kering agak coklat. Nah ini semua ini disiapkan ya. Ini disiapkan untuk bibit wortel. Nah, kalau bertanya kenapa ini tinggi-tinggi ya? Karena ini beda dengan wortel untuk sayur ya. Kalau ini tidak, umbinya tidak ada umbi. Nah, umbinya sudah dipotong. Waktu ditanam sudah dipotong. Nah, ini. Semua ini adalah bibit-bibit wortel. Proses pembuatan bibit seperti ini di sini dinamakan dengan pelenan atau melenken. Pelenan atau melenken. Nah ini tuh di tengah-tengah sudah ada yang kering ya. Nah sudah agak coklat. Nanti kalau sudah kering seperti itu, ini akan dipotong ya. Ini akan dipotong seperti ini. Dibawa ke rumah. Di rumah diasap. Ada proses pengasapan. Diasap di atas tungku. Bahasa orang sini namanya diunun. Diunun. Nah, ini, banyak ya. Bibit wortel ini. Tanaman wortel yang disiapkan untuk bibit. Nah, diunun. Kita berjalan sampai ke sebelah sana. Contoh yang lain ya ini. Ini sudah hampir tua-tua ya. Nah ini sudah hampir tua. Ini semuanya ada berapa bunga? Nah, ada berapa? Nah, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Di bawah tuh yang masih kecil ada 2 aja 10. Nah ini yang sudah hampir kelihatan bijinya ya nih. Nah bijinya sudah hampir kelihatan. Nah itu biji-biji kecil itu adalah bibit wortel. Sini masih banyak ya. Terus kita menuju ke sebelah sini ya, sampai mentok. Ini ditanam di pinggir-pinggir tanaman pokok. Sekarang cukup lumayan harga per liternya. Ya. Ini, sampai mentok. Ternyata di sini ada lubang. Lubang menganga ya. Sini ada pohon pisang. Nah ini pohon pisang besar ya itunya. Jantungnya, bukan jantung hati ya, jantung pisang. Ini ada pohon kayu putih. Kemudian ada pula pohon alpukat. Ini di bawah ya. Ini dari begitu banyaknya ke sana tuh untuk bibit. Dan di atasnya pun ada tuh. Ini pun bibit wortel yang disiapkan untuk bibitnya. Tapi kalau mau instan banyak juga ya, membeli di toko-toko pertanian. Kalau ini dibuat sendiri. Ya, ini proses pembibitan atau menyiapkan bibit wortel. Nah, itu Bapak Ija dengan istrinya. Dia yang mempunyai bibit wortel ya. Dia yang mempunyai bibit wortel. Ini mungkin 1-2 minggu lagi bibit wortelnya akan dipanen, akan disiapkan jadi bibit, dibersihkan dari daun-daun kecilnya, dan mungkin akan dijual. Ayo kita telusuri bagaimana persiapan bibit wortelnya, bagaimana proses, bagaimana keadaan bibit wortelnya. Ini Bapak
Ija beserta istrinya. Ini bibit wortel yang sudah dijemur, yang sudah diambil dari kebun, jemur ataupun diasap ya. Kebetulan hari sedang bagus, panas, maka ini dijemur. Setelah jemur ada proses. Nah, ini proses memisahkan biji dari ranting-ranting kecilnya. Nah, ini sisanya ya, sisanya ini ranting-rantingnya yang tidak dipakai. Ini prosesnya tuh pakai alat sederhana, pakai senal, dipisahkan bijinya dari ranting-ranting kecilnya. Ini dengan Bang Iko ya, dengan Haji Iko. Ini proses memisahkan biji dari ranting-ranting kecilnya, ranting-ranting bunga. Ini adalah ranting-ranting bunganya, dan hasilnya ini seperti ini. Dimasukin ke tampan atau nyiru kata orang sini. Nyiru orang sini, ini dijemur lagi. Setelah jemur nanti dimasukkan plastik atau apapun, nanti bisa digarang lagi, diasap lagi, lebih bagus. Nanti dibawa ke kebun, ditanami dengan cara ditaburkan. Ini bekas-bekas ya. Kata orang sini, di sini namanya mocel. Mocel ini memisahkan biji dari ranting-rantingnya disebut mocel. Di sini disebut mocel. Ya, demikian dulu yuk bersama Kang Sardun. Nah, ini bibit wortel yang sudah siap ditanam. Ini sudah menjadi bijinya ya, bijinya yang akan ditanam. Bibit ini melalui proses yang cukup panjang ya. Dari mulai ketika masa panen wortel yang bagus itu dipisahkan dari yang lain. Ya, beberapa buah, mungkin puluhan buah, bergantung berapa yang diperlukan. Nah, wortel ketika panen yang baik itu dipotong daunnya setengahnya, dan umbinya juga dipotong setengahnya. Nah, kemudian ditanam. Bahasa orang sini melenken. Nah, ini sudah setelah ditanam besar, kemudian berbunga, kemudian terjadi biji, dan inilah bijinya ya. Ini biji ini setelah tua itu dari kebun dipetik, dibawa ke rumah. Di rumah sengaja biasanya dijemur dulu ya di atas terik matahari, atau disimpan di atas tungku. Dari tungku ke atas itu jaraknya mungkin 1,5 sampai 2 meter. Bahasa orang sini diet parasene. Setelah itu dipisahkan. Setelah benar-benar kering, kemudian biji-bijinya dipisahkan dari daun-daun kecil, juga dari ranting-ranting kecilnya. Dan ini hasilnya ini seperti ini. Ini sudah hampir biji semua ya, ini. Nah, ini pun sedang dijemur dulu oleh saya, karena nanti akan ditanam di tanah. Tanah yang sudah disiapkan ya, tanahnya di sana. Ini sebanyak 4 liter. Sekarang harganya cukup lumayan. Bibit wortel itu 1 liternya 70 sampai 100 ribu. Dan ini akan ditanam di atas tanah seluas 50 tumbak atau 2 patok. Sebenarnya ukuran 4 meter ini sudah maksimal untuk tanah seluas 50 tumbak atau 2 patok. Sebetulnya bibit 4 liter ini sudah cukup banyak untuk tanah seluas 50 tumbak tersebut. Hanya ini sengaja
banyak karena untuk mengantisipasi kalau ada bibit yang tidak jadi. Kalaupun nanti jadi semuanya akan diadakan penjarangan.